Nonce Ventipaja. Terima kasih Pinetok update. Wanita elang ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas tanggapan dan pemahaman yang diberikan terkait aktivitas barter yang kami lakukan antara sesama pionir lokal. Kami sangat menghargai informasi yang disampaikan bahwa barter bisa dilakukan secara pribadi dengan nilai yang disepakati bersama. Namun ekosistem akan menggunakan nilai tukar resmi dan perlu berhati-hati agar tidak ada yang mengalami kerugian dengan harapan nilai yang tidak sesuai. Jadi dia memberikan edukasi nih, nonce seolah-olah yang diberikan ini menambah pengetahuan pionir ya. Kita lihat aja ujung-ujungnya kayak gimana. Maka dari itu, jika produk mewah kami menyarankan separuh pi dan fiat, kenapa? Agar pionir pedagang sama-sama untung. Itulah apa kan yang saya katakan benar kan? Jadi si Nonce ini ya, mereka lah komunitasnya Doris, mereka sudah sadar bahwa GCP itu nggak bisa dijalankan ya. Mereka sendiri nggak yakin ya, nggak yakin bahwa bisa ditransaksikan full dengan nilai GCP. Ujung-ujungnya kayak gini, coba Anda lihat. Anda baca sendiri lah, ini postingan si Nonce. Lihat, buka halaman Pinetoknya, halamannya Nonce Ventipaja ya. Ya, namun jika sudah full mainnet ini di sini ya, ini maka itu produk mewah kami menyarankan separuh pi fiat. Kenapa? Separuh pi dan fiat. Kenapa? Agar pionir dan pedagang sama-sama untung. Pionir untung di barang sedangkan pedagang di koin pi. Lalu fiat pedagang membeli produk lagi untuk dibarterkan secara ekosistem pedagang itu berkembang. Jadi itulah dia sendiri nggak yakin dengan nilai GCP sampai disuruh setengah fiat setengah nilai GCP. Ya, itulah kebodohan dari si Nonce ini, otaknya nggak main dan teman-teman GCP. Ya, kalau saya sih saya sarankan ya full menggunakan koin Pi untuk transaksi, tetapi Anda ambil untung ya. Ya, lihat harga di bursa sekarang berapa? 3.500. Ini ya, produk ini kan nilai dasarnya produk ini kan sekitar 15.000 ya. Anda mau jual 20.000 nih. Berarti kalau Anda konversikan 13.000 tuh modal 15.000 modalnya piro? Modalnya berapa pi? Jadi kalau 3,5 jadi butuh berapa pi ke 15.000? Butuh sekitar 4 pi ya. 4 kali 3,5 ya dapatnya hampir 15.000. Jadi modal Anda itu 4 pi modal untuk siapkan produk ini. Lalu Anda jual dengan 5 pi, untung 1 koin 4.500. Itu saja sudah persentase profitnya sudah di atas 20%. Seharusnya kan 10% kalau produk-produk seperti ini kan. Ya, ini kan seperti fresh care gitu. Ya. Jadi kalau Anda jual 5 koin, Anda sudah untung 1 koin. Kalau ada 100 produk Anda jual dalam komunitas Pi, ya maka otomatis Anda dapat 5 kali 100 produk. Dapatnya berapa? 500 produk. 500 Pi. 5 kali 5 Pi Anda jual ya, kali 100 biji gitu. Jadi dapatnya berapa? 500 Pi. 500 Pi Anda cairkan di bursa ya. Itu Anda dapatkan berapa uangnya? Kalau 3,5 Anda cairkan, ya kali aja kalau 100 pi berarti Anda dapat 350.000 ya, kali dengan 5 kali kan 500 pi berarti 350.000 kali dengan 5 ya, kali 2 saja sudah 700.000 ya, kali 4 saja sudah 1.400.000 ya, kali tambah lagi dengan sekitar hampir 2 juta. Itu sudah termasuk keuntungan yang Anda dapat kalau Anda jual 100 pieces. Jadi bisa transaksi full ya. Yang persoalannya kalau Anda pakai transaksi dengan nilai GCP, maka yang dirugikan itu pedagang. Si Nonce aja nggak yakin dengan transaksi full koin Pi. Lalu dia berdalih lagi di sini ya. Namun jika sudah full mainnet maka semuanya menggunakan full Pi. Dan selamat ya, ini yang kami sarankan. Full mainnet seperti apa Nonce ya?
Sekarang sudah mainnet, sudah full mainnet, sudah bisa digunakan Koinpi untuk belanja. Siapa vendor atau pedagang yang mau siapkan produk, barang dan jasa untuk bisa ditukarkan dengan Koinpi, ya. Kalau nggak terjadi nilai GCP, kalau nggak ada nilai GCP, sampai kapanpun Anda akan menggunakan cara Anda, yaitu setengah pi dengan setengah ini uang fiat. Begitu sobat pionir ya. Pak, itu kan si Nonce itu kan katanya kalau semua di ekosistem harus pakai dengan transaksi dengan produk barang dan jasa, tidak bisa dicairkan. Itu kan pembodohan. Justru adanya 5 bursa yang terdaftar di P-Network itu membantu para pedagang yang sudah menukarkan produk barang dan jasa mendapatkan koin P. Mereka bisa ada tempat liquid untuk permulaan perputaran perdagangan produk barang dan jasa. Selesai. Nanti kalau sudah semakin berkembang di ekosistemnya, ya utility-nya ke depan makin luas, ya mau ndak mau ya ke depan mata uang Pi sudah sehari-hari digunakan, ya pastilah si agen yang pabrik pembuat produk ini mereka nggak perlu harus terima fiat lagi, mereka terima pakai koin Pi. Tapi itu butuh waktu yang long term, katanya si Nicholas, bahwa utility Pi network itu long term, berarti jalan masih panjang perjalanan kita untuk bisa menciptakan utility yang sempurna. Sekarang utility Pi network ini baru permulaan, belum ada apa-apanya. Transaksi juga masih kabur-kabur ya, belum jelas. Jadi saya omong the real, saya ini pionir, saya ini mengerti perjalanan Pi network. Jadi si Nonce ini hanya pembual aja ya. Namun kalau full mainnet, maka semua, lu tahu full mainnet dari kapan? Sekarang sudah mainnet ya. Itulah si Nonce itu, membodohi kalian aja ya. Ya bukan produk besar atau mewah, jadinya mengatakan dia rugi itu kurang mendapatkan edukasi dari kami yang betul untuk tidaknya. Dia rugi sampai 100 sampai 50 juta itu cuman akal-akalan saja untuk menghancurkan proyek Pinetok. Hei, Nonce, ya. Gak ada yang mau menghancurkan proyek Pinetok ya. Ya. Yang kita mau menghancurkan itu GCP karena banyak buat rugi. Pinetok kita dukung, GCP kita buang di laut, di jurang. Ya, jadi kalau kalian merasa saya mungkin Kosasi atau yang menghancurkan kalian GCP, kalian jangan hubung-hubungkan dengan Pinetok. Saya nggak pernah jelekin Pinetok. Saya dukung Pinetok. Yang saya jeblokkan itu GCP. GCP bukan dari Pinetok, tapi dari sesama komunitas saja. Kalau saya nggak dukung GCP, lu mau apa? Terserah kalian dukung. Saya kan tidak mendukung. Saya menganggap itu adalah penipuan massal. Ya, doktrinisasi yang menyebabkan banyak kesesatan di luar sana. Terus kalian suruh saya dukung, gila kalian ini ya. Kalau banyak yang rugi ngapain saya dukung? Mendingan saya dukung orang yang dirugikan. Selesai toh? Dan salah satunya adalah si Yosua, si beleng-beleng yang mengambil keuntungan dari membeli koin Pi, menjual lagi ke pionir untuk mendapatkan. Ya jelas saya pedagang. Kamu orang bisnis apa enggak, Nonce? Kamu itu kan manusia halu aja, nggak ngerti bisnis. Saya pedagang, saya orang marketing, saya jual beli. Itu salah katanya. Salah di mana? Karena koin Pi khusus untuk barter barang dan jasa. Nah itulah penyesatan kalian ya. Itulah penyesatan kalian ya. Ya, bursa saja sudah diciptakan, sudah dibuat sama pihak ketiga lalu dicantolkan dengan dengan Pinetok tujuannya untuk bisa mencairkan koin Pi. Lo kamu bikin lagi ulah dengan mengatakan untuk barter barang dan jasa saja. Apa yang dibilang sama Cheng Jovan di pertemuan 249 kemarin di Singapura itu, from liquidity to utility. Ngerti nggak bahasa Inggris kau, Nonce? Ya, dari liquidity, dari transaksi bursa on ramper itu to utility. Kok kamu goblok sekali, udah bertahun-tahun nambang Pi kok masih bodohin pionir kok. Nggak cerdas-cerdas kamu ini, Nonce. Udah tua tapi nggak pernah belajar ya. Gila kamu ini, Nonce ya. Ini nih, salah karena koin Pi khusus barter dan barang dan jasa. Gila kamu.
Terus ngapain orang di bursa itu transaksi barter itu, si investor dia berani merelakan uangnya untuk tanamkan di P-Network, mereka beli koin P. Dan uangnya kita bisa cairkan, dapatkan uang cash rupiah ke rekening kita. Lu ini otak nggak main, nggak tahu perdagangan lu ini ya. Lu hanya tahu bikin FB Pro aja, nonce. Goblok kau ini, nonce. Stop ya. Kami akan menjadikan pesan ini sebagai panduan penting dalam setiap aktivitas kami. Kami tetap akan melakukan barter kecil-kecilan dengan nilai kesepakatan GCP. Silakan. Ya, terserah Anda mau barter, silakan. Pionir yang beli untung, yang siapkan produk buntung. Silakan kalian pedagang ikut nonce. Terserah. Kalian mau buntung kayak yang punya Vespa kemarin, terserah. Ya, terserah kalian. Silakan, saya sudah ingatkan, teman-teman lain sudah ingatkan. Kalau kalian masih lakukan, silakan ya. Nanti penyesalan selalu ada di kemudian hari ya. Kalian sendiri yang mau, bukan nggak ada paksaan tuh, kalian ikuti si Dori sama si Nonce. Saya melawan, saya menyarankan nggak boleh. Ya, pedagang-pedagang kalau transaksi kecil-kecilan itu juga dikatakan rugi. Kalau 4 juta orang transaksi ya 80 miliar ya kan, kalau 20.000 satu produknya. Dengan prinsip suka sama suka serta akan selalu transparan dan jujur dalam menjalankan bahwa nilai yang kami gunakan saat ini bukan merupakan nilai resmi ekosistem Pi. Ya, jadi ini saya luruskan ya, dengan prinsip suka sama suka. Ya, kalau si pionir GCP sesama pionir GCP kalau otaknya belum paham ya pantas dia dibodohi dan dia mau relakan aja jual 4 Vespa dibayar cuma 4 Pi ya, atau 0,00 sekian Pi. Kalau dia sudah paham gak mau, dia mau jual, beratlah, rugilah, boncoslah ya. Bisa-bisa kios saya tutup ya, semua produk diborong oleh si pionir GCP. Kasihan lah ya. Susah ya si Nonce ini ya. Jadi kalian silakan, kalian bikin terus. Semakin kalian bikin, semakin banyak pionir akan sadar bahwa transaksi kerugian itu akan menyebabkan pionir banyak buka mata. Siapa? Makin hari manusia makin belajar, makin pintar, makin cerdas, makin memahami suatu kasus atau masalah. Kamu buat terus di lingkungan kamu, orang akan lihat ya. Ya, saya tetap memberitakan kebenaran ya. Saya tetap menantang kalian GCP karena kalian melakukan transaksi yang menurut saya adalah kesalahan dan merugikan. Ya. Jadi kasihan ya, edukasi-edukasi yang dibuat sama si Nonce ini, ya semoga lah pionir itu makin sadar ya. Kasihan, waduh luar biasa ya. Terima kasih untuk info Bunda. Ya ini kecantol lagi ya, kasihan ya. Terima kasih. Aduh, kasihan banget ya, aduh. Kasihan. Itu lulus KIB katanya ini, Pita ini ya. Ini list KIB udah jelas-jelas harga di bursa, ngapain kamu bikin GCP ya. Semoga cepat sadar Nonce. Susah juga. Ya si beleng-beleng tua ini ya, kasihan ya. Saya itu kalian sindir saya, kalian apa ya? Bukan sindir, kalian nyerang saya itu percuma, sobat pionir. Kalian WA apa namanya di kolom komentar itu kalian WA saya percuma. Saya tetap menjalankan kebenaran ya. Saya bawa kebenaran ini ya. Bukan saya bawa sesuatu yang palsu, nyata saya jelaskan. Kenyataannya sudah terjadi, lalu saya berikan informasi hoak. Ini langsung dari narasumber. Banyak yang rugi di Kalimantan ya, di Makassar, dimanapun kerugian itu banyak gara-gara GCP. Terus saya mau mengada-ngada, saya tunjukin bukti. Sedangkan si Nonce nggak ada buktinya. Sudah tahu rugi dia masih buat terus. Itulah ya. Kasihan si Nonce ini ya. Semoga ya teman-teman tolong sadarkan dia lah ya, yang ngerti tentang P-Network. Kalau enggak ya makin banyak orang yang dicekoi dengan doktrin-doktrin ya. Semoga cepat sembuh kau Nonce ya. Kasihan kau itu menghayal terus saja tiap hari. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.